Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini adalah presentasi dari kelompok 5 yang akan membahas tentang translasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama-tama ada saya sendiri, Ahmad Hazikunuha, lalu Anisatul Faizah, lalu Laila Husnawati, dan yang terakhir ada Ilmi Islami Aziz. Nah, kita langsung masuk ke materi, yaitu pengertian translasi. Translasi adalah transformasi geometri yang menggeser setiap suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Nah, kita masuk ke teorema. Teorema 4.1. Misalkan diberikan dua buah garis G dan H yang sejajar dan dua titik A dan B. Maka ruas garis berarah AA double aksen sama dengan ruas garis BB double aksen dengan A double aksen sama dengan determinan H komposisi determinan G, A, dan B aksen sama dengan determinan H komposisi determinan GB. Misalkan A aksen sama dengan determinan G, A, dengan A double aksen sama dengan determinan H A aksen, maka A aksen sama dengan determinan H komposisi determinan G A, dan B aksen sama dengan determinan G B aksen, maka determinan H komposisi determinan G B. Akibatnya yang pertama, ruas garis berarah AA double aksen tegak lurus dengan G. Lalu ruas garis berarah AA double aksen tegak lurus dengan H. Dan juga ruas garis berarah BB double aksen tegak lurus dengan G. BB ruas garis berarah BB double aksen tegak lurus dengan H. Lalu yang kedua, ruas garis berarah AA double aksen sejajar dengan ruas garis berarah BB double aksen. Lalu yang ketiga, AB sama dengan A double aksen B double aksen, sebab determinan H komposisi determinan G masing-masing suatu isometri. Lalu yang keempat, sudut ABA double aksen ekuivalen dengan sudut B double aksen A double aksen B dan merupakan sudut lancip atau sudut dalam berseberangan. Nah, translasi. Suatu relasi dinamakan suatu translasi apabila ada ruas garis berarah AB, sehingga setiap titik P pada bidang V. Translasi P terhadap AB sama dengan P aksen, dan PP aksen sama dengan AB. Translasi ini kita tulis dengan notasi yang ada di layar. Translasi sebagai suatu isometri dari 4.2 AB sama dengan CD jika dan hanya jika gamma AB sama dengan gamma CD. Kita buktikan. Yang pertama, AB sama dengan CD, yaitu lambda AB sama dengan lambda CD. Kita ambil X sembarang pada V, kemudian kita harus tunjukkan gamma ABX sama dengan gamma CDX. Misalkan X1 sama dengan gamma ABX dan X2 sama dengan gamma CDX. Akibatnya yang A, ruas garis X, X1 sama dengan ruas garis AB. Yang B, ruas garis X, X2 sama dengan CD. Tetapi ruas garis AB sama dengan ruas garis CD, atau ruas garis CD sama dengan ruas garis AB. Menjadi ruas garis X, X2 sama dengan ruas garis AB. Hal ini berarti gamma ABX sama dengan gamma CDX. Dengan demikian, gamma ABX sama dengan gamma CDX. Setiap X merupakan elemen V. Teorema 4.3. Apabila garis G sejajar dengan garis H, kemudian ruas garis CD tegak lurus dengan garis G, garis C elemen
dari garis G, garis D elemen dari garis H, dan ruas garis AB sama dengan 2 kali ruas garis CD, maka translisi AB sama dengan pencerminan Hal komposisi pencerminan G. Ambil titik sembarang P elemen V, misalkan P aksen sama dengan translasi AB pada P, dan P double aksen sama dengan pencerminan Hal komposisi pencerminan G pada P. Harus ditunjukkan P aksen sama dengan P double aksen, karena P aksen sama dengan translasi AB pada P, maka garis ruas arah P sama dengan ruas garis arah AB. Akan tetapi diberikan ruas garis arah AB sama dengan 2 kali ruas garis arah CD, maka ruas garis arah PP sama dengan ruas garis arah 2CD. Misalkan C double aksen sama dengan pencerminan Hal komposisi pencerminan G pada C. Karena garis C merupakan elemen dari G, maka C double aksen sama dengan pencerminan Hal pada C. Akibatnya D di titik tengah dari C double aksen, sehingga ruas garis C double aksen sama dengan 2 kali ruas garis arah CD, karena P aksen sama dengan C aksen. Ini terbukti pada teorema 4.1, maka ruas garis arah PP double aksen sama dengan ruas garis arah CD. Bisa dilihat pada gambar, karena ruas garis arah PB aksen sama dengan 2 kali ruas garis arah CD, dan PP double aksen sama dengan CD, atau 2CD sama dengan PP double aksen, maka PP aksen sama dengan PP double aksen, dan mengakibatkan P aksen sama dengan PP double aksen. Jadi, translasi AB pada P sama dengan pencerminan Hal komposisi pencerminan G pada P. Setiap P elemen V, jadi translasi AB sama dengan pencerminan Hal komposisi pencerminan G. Teorema tadi mengakibatkan yang pertama, setiap translasi AB dapat ditulis sebagai komposisi 2 refleksi pada 2 garis yang tegak lurus pada AB dan berjarak setengah AB. Yang kedua, jika pada ruas garis AB sebuah garis dan M titik tengah AB, sedangkan G, Hal, dan N masing-masing 3 garis tegak lurus di titik A, M, dan B pada AB, maka translasi AB sama dengan pencerminan Hal komposisi pencerminan G sama dengan pencerminan N komposisi pencerminan Hal. Yang ketiga, translasi merupakan suatu isometri. Teorema 4.4. Jika translasi AB merupakan sebuah translasi, maka translasi AB pangkat 1 sama dengan translasi AB. Kita buktikan, perhatikan gambar sebelumnya. Maka diketahui translasi AB sama dengan pencerminan Hal komposisi pencerminan G sama dengan pencerminan N komposisi pencerminan Hal. Sekarang kita cari translasi BA sama dengan pencerminan Hal komposisi pencerminan G sama dengan komposisi pencerminan N komposisi pencerminan Hal. Karena ruas garis arah BA sama dengan ruas garis arah 2BM sama dengan ruas garis arah 2MA, maka berdasarkan teorema diperoleh translasi AB sama dengan pencerminan Hal komposisi pencerminan G sama dengan pencerminan N komposisi pencerminan Hal, sehingga
translasi A pangkat 1 sama dengan pencerminan G pangkat 1 ke pencerminan H pangkat 1 sama dengan pencerminan G pencerminan H sama dengan translasi BA. Persamaan translasi. Dalam hal ini kita akan mempelajari dua macam jenis translasi, yaitu translasi dengan ruas garis berarah titik awal di pusat sumbu dan translasi dengan ruas garis berarah titik awal suatu titik sebarang. Untuk teorema 4.5, apabila gamma OA dengan O.0,0 A titik A, B dan T suatu transformasi yang ditetapkan untuk semua titik P, X, Y, elemen V, dan rumus T titik P sama dengan X plus A, Y plus B, maka T sama dengan gamma OA. Untuk teorema 4.6 yaitu jika A titik A, B, B titik C, D, dan P titik X, Y, maka gamma AB titik P sama dengan C min A plus X, D min B plus Y. Untuk pembuktian dari teorema 4.5 yaitu misalkan P aksen sama dengan gamma OA titik P, maka ruas garis P aksen sama dengan ruas garis OA. Jika P aksen titik X P aksen, Y P aksen, maka diperoleh hubungan X P aksen min X sama dengan A min 0 dan Y P aksen min Y sama dengan B min 0. Dengan demikian, X P aksen sama dengan X plus A dan Y P aksen sama dengan Y plus B. Akibatnya, P aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Karena T titik P sama dengan X plus A, Y plus B, di mana setiap P, X, Y elemen I, maka T titik P sama dengan P aksen sama dengan gamma OAP setiap P elemen I. Jadi, T sama dengan gamma OA. Bukti teorema 4.6. Nah, misalkan O aksen sama dengan gamma ABO, maka ruas garis OO aksen sama dengan ruas garis AB. Nah, misalkan O aksen X0, Y0 berdasarkan pengetahuan pada ruas garis berarah akan didapatkan X0 min 0 sama dengan C min A dan Y0 min 0 sama dengan D min B, di mana X0 sama dengan C min A, Y0 sama dengan D min B. Dengan demikian, O aksen C min A, D min B. Karena ruas garis OO aksen sama dengan ruas garis AB, maka gamma OO aksen sama dengan gamma AB dengan O aksen C min A, D min B. Nah, berdasarkan teorema 4.5 yang sudah dibuktikan, maka kita akan mendapatkan gamma AB titik P sama dengan gamma 0 OO aksen P sama dengan C min A plus X, D min B plus Y. Teorema 4.6, misalkan O aksen gamma ABO, maka ruas garis OO aksen sama dengan ruas garis AB. Misalkan O aksen X0, Y0 berdasarkan pengetahuan pada ruas garis berarah didapat X0 min 0 sama dengan C min A dan Y0 min 0 sama dengan D min B sama dengan X0 sama dengan C min A, Y0 sama dengan D min B. Dengan demikian, O aksen C min A, D min B. Karena ruas garis O aksen sama dengan AB, ruas garis AB. Maka gamma O aksen sama dengan gamma AB dengan O aksen C min A dikali D min B. Berdasarkan teorema 4.5, Anda dapat mendapatkan gamma AB atau P sama dengan gamma OO aksen P sama dengan C min A plus X D min B plus Y.
Tutupan translasi. Komposisi translasi teorema 4.7 jika gamma AB suatu translasi dan CD titik-titik sehingga ruas garis AB sama dengan ruas garis 2CD, maka gamma AB sigma D dot sigma C. Teorema 4.8 komposisi translasi adalah translasi, disebut juga teorema ketertutupan translasi. Tutupan translasi, bukti teorema 4.6 misalkan G sama dengan CD, K tegak lurus G melalui C, M tegak lurus G melalui D, maka CD ruas garis berarah dari K ke M karena AB sama dengan 2CD. Berdasarkan teorema 4.3 didapat gamma AB sama dengan mu M dot mu K sama dengan mu M dot epsilon dot mu K epsilon transformasi identitas sama dengan mu M dot mu G dot mu G dot mu K epsilon sama dengan mu G dot mu G sama dengan mu M dot mu G dot mu G dot mu K. Sifat asosiatif sama dengan sigma D dot sigma C, M tegak lurus G dan K tegak lurus G. Ketutupan translasi, bukti teorema 4.7. Ambil dua translasi gamma AB dan gamma BF. Berdasarkan teorema 4.7 diperoleh gamma AB sama dengan sigma D dot sigma C dengan ruas garis AB sama dengan 2 ruas garis DC. Gamma BF sama dengan sigma D dot sigma P dengan ruas garis BF sama dengan 2 ruas garis QD. Dengan demikian, gamma AB dot gamma BF sama dengan sigma D dot sigma C dot sigma D dot sigma Q sama dengan sigma C dot sigma D dot sigma D dot sigma Q sama dengan dot C sama dengan sigma C dot epsilon dot sigma Q sama dengan sigma C dot sigma Q. Berdasarkan teorema 4.7 diketahui bahwa sigma C dot sigma Q suatu translasi. Jadi gamma AB dot gamma BF suatu translasi. Sifat lain translasi, teorema 4.9 komposisi suatu translasi dengan putaran merupakan suatu setengah putaran. Teorema akibat jika sigma A, sigma B, dan sigma C masing-masing setengah putaran, maka sigma C dot sigma B dot sigma A, sigma AO sama dengan sigma D, dengan D di titik sehingga ruas garis AB sama dengan ruas garis BC. Teorema 4.10 jika gamma AB dan gamma BC masing-masing suatu translasi, maka gamma AB dot gamma BC sama dengan gamma AC. Sifat-sifat lain translasi, bukti teorema 4.9 ambil gamma AB suatu translasi dan C titik sembarang, misalkan E suatu titik sehingga ruas garis CE sama dengan ruas garis AB, E tunggal. Misalkan D titik tengah ruas garis CE, maka ruas garis CE sama dengan 2 ruas garis CD. Karena ruas garis CE sama dengan ruas garis AB dan ruas garis CE sama dengan ruas garis CD, maka ruas garis AB sama dengan 2 ruas garis CD. Berdasarkan teorema 4.7 didapat gamma AB sama dengan sigma D dot sigma C. Pandang sembarang gamma AB dot sigma C sama dengan sigma D dot sigma C dot sigma C sama dengan sigma D dalam kurung sigma C dot sigma C sama dengan sigma D epsilon sama dengan sigma C. Dengan cara yang serupa, sigma D dot gamma AB sama dengan sigma D dot dalam kurung sigma D dot sigma C sama dengan sigma C. Sifat-sifat lain translasi, bukti teorema akibat karena sigma C dot sigma B sama dengan gamma 2BC, maka sigma C dot sigma B dot sigma A O sama dengan gamma 2BC dot
sigma A. Misalkan gamma 2BC dot sigma A sama dengan sigma X, maka 2 ruas garis BC sama dengan 2 ruas garis AX. Perhatikan dalam bukti 4.9 atau ruas garis BC sama dengan ruas garis AX. Jadi sigma C dot sigma B dot sigma A sama dengan sigma D dengan titik D, sehingga ruas garis BC sama dengan ruas garis AC. Sifat lain translasi bukti teorema akibat berdasarkan teorema 4.7 didapat gamma AB sama dengan sigma D dot sigma E dengan ruas garis AB sama dengan 2 garis ED. Gamma BC sama dengan sigma C dot sigma D dengan ruas garis BC sama dengan 2 ruas garis DC. Gamma BC dot gamma AB sama dengan dalam kurung sigma C dot sigma D dot sigma D dot sigma E sama dengan sigma C dot sigma C dot sigma D dot sigma E sama dengan sigma C dot epsilon dot sigma E sama dengan sigma C dot sigma E, karena ruas garis AB sama dengan 2 ruas garis ED dan ruas garis BC sama dengan 2 garis DC. Maka ruas garis AC sama dengan 2 ruas garis EC. Jadi gamma AG sama dengan sigma C dot sigma E, sehingga gamma BC